Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekesi kita hari ini kita akan membahas secara khusus tentang kitab suci. Tema katekesi kita hari ini adalah tanpa gereja Katolik tidak ada Alkitab. Tanpa Alkitab tidak ada Protestantisme. Suatu tinjauan historis dan teologis. Saya ulangi lagi tema katekesi kita hari ini supaya dipahami. Saya ulangi lagi temanya. Tanpa gereja Katolik tidak ada Alkitab. Tanpa Alkitab tidak ada Protestantisme. Tinjauan historis dan teologis. Oke, kita mulai berkatekese. Alkitab sering dipahami sebagai fondasi iman Kristen. Namun, pemahaman tersebut kerap dilepaskan dari konteks historis dan eklesial tempat Alkitab lahir. Banyak sekali yang membahas terlepas dari konteks historis dan eklesial di mana Alkitab itu lahir. Dalam tradisi Katolik, kitab suci tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir, disusun, dipelihara, diinterpretasikan di dalam gereja Katolik. Sebaliknya, Protestantisme yang menjadikan sola scriptura sebagai prinsip utama secara historis justru bergantung sepenuhnya pada keberadaan Alkitab yang diwariskan oleh gereja Katolik. Ini orang Katolik, secara khusus kaum muda Katolik, perlu pahami ini. Secara singkat, saya mau menyatakan bahwa gereja Katolik adalah Alkitab adalah milik gereja Katolik. Ya. Jadi Alkitab itu diwariskan oleh gereja Katolik. Dengan demikian, klaim teologis bahwa tidak ada Alkitab tanpa gereja Katolik dan tidak ada Protestantisme tanpa Alkitab bukanlah slogan apologetis, melainkan kesimpulan historis dan teologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Poin yang pertama yang akan kita dalami. Yang pertama, gereja Katolik mendahului Alkitab. Saya tidak pakai firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan itu Kristus sendiri. Ya ini maksudnya Alkitab. Buku yang kita pakai sekarang ini. Oke, poin pertama. Gereja Katolik mendahului Alkitab. Secara kronologis, gereja ada sebelum Alkitab ditulis. Ini paham nih. Secara kronologis, gereja ada sebelum Alkitab ditulis. Komunitas Kristen perdana telah hidup, beribadah, dan mewartakan iman jauh sebelum satu pun kitab suci perjanjian baru disusun. Ya. Yesus Kristus tidak menulis kitab suci. Saya ulangi lagi supaya ini yang Katolik tahu paham. Yesus Kristus tidak menulis kitab suci, tetapi Yesus membentuk para rasul dan mengutus mereka untuk mewartakan Injil secara lisan. Baca Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Pewartaan apostolik inilah yang menjadi dasar iman gereja awal. Ini tolong dipahami, saya ulangi lagi. Pewartaan apostolik inilah yang menjadi dasar iman gereja awal.
Kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis secara bertahap antara pertengahan abad pertama hingga awal abad kedua sebagai respon pastoral terhadap kebutuhan konkret jemaat. Ya. Jadi kitab suci ditulis maksudnya untuk memenuhi kebutuhan rohani jemaat. Gitu. Gereja sudah ada, umatnya sudah ada. Nah, dengan demikian, Alkitab bukan sumber iman yang mendahului gereja. Saya ulang lagi. Dengan demikian, Alkitab bukan sumber iman yang mendahului gereja, melainkan buah dari iman gereja yang hidup dalam tradisi apostolik atau tradisi para rasul. Nah, ini tolong dipahami secara khusus untuk kaum muda Katolik supaya jangan terganggu dengan suara-suara di luar dari gereja Katolik itu. Itu suara pembodohan. Ya. Mereka punya prinsip asal jangan Katolik. Jadi itu, tolong dipahami kaum muda Katolik itu. Oke, kita lanjut. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Gereja Katolik membentuk kanon Alkitab. Fakta historis yang tidak terbantahkan bahwa Gereja Katolik memainkan peran menentukan dalam penetapan kanon kitab suci. Ini tolong diperhatikan, ada video terakhir kemarin. Video yang terbaru menyatakan Gereja Katolik tidak punya andil apa-apa dalam Alkitab ini. Ini dipahami orang Katolik. Kaum muda Katolik itu, jangan dengar suara yang seperti itu, karena itu menyesatkan. Yang benar seperti ini, fakta historis yang tidak terbantahkan adalah bahwa Gereja Katolik memainkan peran menentukan dalam penetapan kanon kitab suci. Pada abad-abad awal beredar banyak tulisan Kristen. Pahami? Pada abad-abad awal, beredar banyak tulisan Kristen yang mengklaim otoritas apostolik. Banyak sekali tulisannya yang beredar pada saat itu. Tanpa otoritas gereja, tidak ada kriteria objektif untuk membedakan mana kitab suci dan mana tulisan apokrif. Tolong dipahami baik-baik. Tanpa otoritas gereja, tidak dapat orang membedakan mana kitab suci dan mana tulisan yang apokrif, tulisan palsu. Ya. Nah, sekarang kita bertanya kepada saudara kita yang Protestan, apakah ada sesuatu yang baru dalam kitab suci, dalam Alkitab? Tidak ada. Yang dipakai Alkitab itu adalah hasil kanon dari kitab suci dari Gereja Katolik. Ya, jadi tidak ada yang baru. Itu. Maka melalui konsili-konsili lokal seperti Konsili Hippo tahun 397 dan Konsili Karthago tahun 397, Gereja Katolik secara resmi menetapkan daftar kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diakui sebagai kanonik. Itu. Ini tolong dipahami. Daftar ini kemudian diteguhkan oleh tradisi gereja universal dan akhirnya secara definitif dikonfirmasi dalam Konsili Trente tahun 1546, justru sebagai tanggapan terhadap krisis reformasi. Itu. Nah, dengan demikian, kanon Alkitab bukan hasil keputusan individu atau komunitas otonom, melainkan buah dari diskresi magisterial Gereja Katolik. Bukan keputusan pribadi, keputusan individu. Iya. Kalau Anda mengikuti buku kitab suci yang dikanonkan oleh Martin Luther, itu keputusan individu. Keputusan personal, keputusan satu orang aja.
Sedangkan kitab suci Alkitab ini keputusan magisterial Gereja Katolik. Itu keputusan sifatnya kolegial. Bukan hanya satu orang. Dan yang kedua, yang martir itu siapa dia? Bukan magisterium, dia seorang imam. Atas kuasa apa dia mengkanon kitab suci? Apa kuasa dia? Atas kuasa apa Martin Luther mengkanon kitab suci? Membuang kitab Deuterononika. Apa dasarnya? Apa kuasanya? Seorang imam berani membuang kitab suci. Iya. Ini supaya yang Katolik tahu, supaya jangan terlalu dengar suara-suara di luar ini yang menyesatkan itu. Ya. Memanipulasi sejarah gereja. Itu menurut saya tidak tahu sejarah itu fakta. Sejarah itu melaporkan fakta sejarah, fakta gereja. Kenapa dimanipulasi? Saya tidak mengerti sampai sejarah juga dimanipulasi. Asal jangan Katolik. Ini fatal, parah sekali. Ya, saya ulangi lagi. Dengan demikian, kanon Alkitab bukan hasil keputusan individual atau komunitas otonom, melainkan buah dari diskresi magisterial Gereja Katolik. Itu. Oke, sekarang yang poin yang ketiga. Poin yang ketiga, Alkitab tanpa gereja, sebuah paradoks epistemologis. Ya. Jika Alkitab dipisahkan dari Gereja Katolik, muncul persoalan epistemologis yang mendasar. Atas dasar apa seseorang tahu bahwa satu kitab adalah firman Allah? Jawab ini. Ya, dari saudara-saudara kita yang di luar Kristen dan di luar Katolik itu. Apakah bisa Anda menjawab ini pertanyaan ini? Saya ulangi lagi. Jika Alkitab dipisahkan dari Gereja Katolik, muncul persoalan epistemologis mendasar. Atas dasar apa seseorang tahu bahwa suatu kitab adalah firman Allah? Itu. Kalau tanpa Gereja Katolik, prinsip sola scriptura tidak dapat menjawab pertanyaan ini secara konsisten. Sebab Alkitab tidak pernah memberikan daftar kitab yang mengilhami dirinya sendiri. Apakah mungkin kitab suci dia mau menyatakan, oh ini kitab saya seperti inilah, jumlahnya begini. Alkitab sendiri yang menyatakan begitu. Sudah berkali-kali video saya lalu menyatakan bahwa Alkitab itu benar mati. Dia tidak mungkin menjelaskan dirinya sendiri. Iya, dia tidak mungkin mau mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Maka dengan sendirinya sola scriptura itu memang tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal sola scriptura itu. Kalau diterima sola scriptura bahwa Alkitab sebagai otonom, sebagai otoritas tertinggi, pertanyaannya apakah Alkitab itu bisa berbicara? Iya, dia menyatakan, oh tidak, maksud saya itu begini, bukan seperti itu. Ayat itu maksud saya itu begini. Apakah ada seperti itu? Iya. Orang yang membaca kitab Alkitab, orang yang menafsirkan Alkitab itu menjadi otoritas diri. Iya. Dia mengangkat diri menjadi magisterium, mengangkat diri sendiri menjadi paus. Dan tafsiran itu tidak ada orang yang menyalahkan dia. Kalau orang menyatakan bahwa tafsir kamu salah, dia ajak debat. Gitu. Nah inilah saya susah sekali untuk meyakinkan saudara kita ini. Karena prinsip mereka asal bukan Katolik. Ini repot. Asal bukan Katolik. Padahalnya mereka lahir dari rahim Katolik. Itu kalau sekarang dianalogikan anak durhaka. Ya. Lahir dari rahim Katolik, tapi mereka menyatakan asal bukan Katolik. Itu aneh dalam kehidupan ini. Oke, sekarang kita masuk di poin yang keempat. Poin keempat, tidak ada Protestantisme tanpa Alkitab. Ini tadi kerangkanya berpikir begini. Tadi
Tanpa gereja tidak ada Alkitab. Nah sekarang tidak ada Protestantisme tanpa Alkitab. Ini supaya paham ya. Nah, Protestantisme secara teologis dan struktural sepenuhnya terbergantung pada Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritatif iman. Itu sola scriptura, prinsip sola scriptura. Kitab suci satu-satunya sumber otoritatif iman. Pertanyaannya, apakah Alkitab itu bisa berbicara tentang dirinya? Dia bisa menjelaskan tentang dirinya, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Orang yang membaca kitab suci, orang yang menafsirkan kitab suci, itulah yang dikatakan sebagai otoritatif iman. Dia mengangkat diri menjadi paus, dia mengangkat dirinya menjadi magisterium, angkat diri sendiri. Sehingga membaca kitab suci yang satu, tapi tafsiran itu puluhan ribu. Itu yang berbeda-beda. Itu akibatnya. Ya. Kalau tanpa magisterium. Oke, kita kembali ke sini. Reformasi abad ke-16 tidak bertujuan menciptakan kitab suci baru, melainkan menafsirkan kembali Alkitab yang sudah ada, yakni Alkitab yang disusun, diwariskan, dan dilestarikan oleh Gereja Katolik selama lebih dari 1000 tahun. Martin Luther dia tidak pernah menciptakan kitab suci baru, tidak pernah, dan memang dia tidak mampu menciptakan kitab suci baru. Ya. Dia hanya menafsirkan kembali Alkitab yang sudah ada, yaitu Alkitab yang disusun, diwariskan, dan dilestarikan oleh Gereja Katolik selama lebih dari 1000 tahun sudah dipakai. Gitu. Ini suatu pembodohan kalau percaya dengan penjelasan di luar itu. Maka saya mengangkat tema ini supaya kaum muda Katolik itu tutup kuping yang video-video yang dijelaskan oleh orang yang bukan Katolik itu. Penyesatan itu, ya. Itu penyesatan. Jadi yang Katolik itu ingat ya. Anda harus ingat bahwa Alkitab itu buku Gereja Katolik. Ya, ingat itu. Jangan terganggu dengan penjelasan di luar itu yang sama sekali itu pembodohan di luar itu. Kitab suci ditulis, diwariskan, dan dilestarikan oleh Gereja Katolik yang pakai sampai hari ini. Itu. Oke, kita kembali ke sini. Tanpa Alkitab yang telah dibakukan sebelumnya, Protestantisme tidak memiliki fondasi normatif. Saya ulangi lagi. Tanpa Alkitab yang telah dibakukan sebelumnya, Protestantisme tidak memiliki fondasi normatif. Bahkan perbedaan-perbedaan antar denominasi Protestan muncul justru karena tidak adanya otoritas magisterial yang berfungsi sebagai penafsir definitif kitab suci. Itu akibatnya. Menolak paus jelas itu memberi peluang untuk orang berpecah, untuk orang membela diri. Ya. Masih ingat video saya yang kemarin yang terakhir itu? Mendirikan gereja baru diawali dengan persoalan. Ya. Diawali dengan pergolakan. Dan tidak diselesaikan. Kenapa? Tidak ada pemimpin. Semua merasa diri benar. Tidak ada pemimpin. Itu. Saya dan logika begini supaya umat awam sedikit paham ini. Coba Anda membayangkan Indonesia ini tanpa presiden. Itu. Ini ada logis sederhana, bisa jadi saya salah, tapi menurut saya masih benar lah. Menolak paus. Coba Anda membayangkan negara Indonesia tanpa presiden. Itu. Ya. Jadi jelas dalam institusi apapun perlu pemimpin. Iya. Dia pegang kendali. Itu. Maka kalau menolak paus, menolak magisterium, jelas orang mengangkat dirinya sebagai pemimpin.
Ya, dan tidak mau disalahkan, tidak mau dikoreksi oleh orang lain. Kalau orang lain koreksi pengajaran dia, tafsiran dia ajak debat. Gitu. Nah, masih ingat kemarin saya menyatakan ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia itu. Seperti itu. Ya, siapa yang menentang tafsiran dia, ajaran dia ajak debat. Gitu. Debat dia menang, dia menyatakan kamu berhenti, saya mengajar. Itu caranya. Nanti dia dikalahkan orang lain, berhenti kamu, saya mengajar. Terus begitu. Gitu. Jadi protes itu sudah menjadi karakter dasar. Tanpa protes tidak bisa hidup. Ya. Tanpa protes tidak bisa hidup. Gitu. Jadi seperti itu, harus protes terus. Dan yang diprotes itu apa? Yang diprotes itu Katolik, gereja Katolik. Itu yang dipakai protes itu gereja Katolik. Mereka berhenti protes, berarti mereka jadi Katolik. Gitu. Tetap protes supaya identitasnya Protestan itu semakin jelas. Kalau berhenti protes, jadi Katolik. Gitu. Jadi inilah supaya kaum muda Katolik itu sudah mengerti. Oke, kita sekarang lanjut ya. Poin yang kelima. Poin kelima adalah perspektif Katolik. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Ini perspektif Katolik ya, dalam gereja Katolik. Ada 3 pilar, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ya. Gereja Katolik tidak menempatkan kitab suci di bawah gereja, melainkan di dalam gereja. Saya ulangi lagi supaya lebih paham. Gereja Katolik tidak menempatkan Alkitab di bawah gereja, melainkan di dalam gereja. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa kitab suci, tradisi suci, dan magisterium membentuk satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pewarisan wahyu ilahi. Baca Dei Verbum artikel 10. Kitab suci adalah firman Allah yang diilhami, tetapi pemahaman otentiknya dijamin oleh Roh Kudus yang bekerja dalam gereja. Dengan demikian, Alkitab tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi teks otonom yang ditafsirkan secara individualistik, melainkan sebagai kitab iman gereja Katolik. Itu. Yang keenam, poin keenam, kesimpulan. Ya. Secara historis dan teologis, jelas bahwa tidak ada Alkitab tanpa gereja Katolik. Sebab gerejalah yang melahirkan, gereja yang menjaga dan menetapkan kanon kitab suci. Sebaliknya, tidak ada Protestantisme tanpa Alkitab. Karena seluruh identitas teologis Protestantisme bertumpuk pada kitab suci yang diwariskan dari gereja Katolik. Ini paham baik-baik. Itu. Maka kalau orang menyatakan bahwa gereja Katolik tidak punya andil, gereja Katolik tidak punya jasa Alkitab, itu pembodohan, kebohongan siang hari. Itu. Kebohongan sejarah itu siang hari. Itu prinsip orang itu di otaknya itu asal bukan Katolik. Padahalnya mereka mendasarkan pada Alkitab warisan gereja Katolik. Itu. Ini penyesatan bagi banyak orang ini. Maka orang Katolik tolong tutup kuping kalau ada suara-suara seperti itu. Itu. Relasi ini mengungkapkan sebuah ironi sejarah sekaligus kebenaran eklesiologis bahwa Alkitab adalah kitab gereja Katolik. Saya ulang lagi, Alkitab adalah kitab gereja Katolik. Dan gereja tidak dapat dipahami tanpa Alkitab, sekaligus Alkitab pun tidak dapat dipahami tanpa gereja Katolik. Itu. Saya kira demikian katekese kita hari ini. Semoga Tuhan
membimbing kita supaya iman kita diteguhkan, dikuatkan, karena supaya kita berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat di luar itu tidak menggoyahkan iman kita akan Kristus. Ya. Gereja satu-satunya yang didirikan oleh Kristus adalah gereja Katolik. Ya. Selain gereja Katolik tidak ada gereja yang lain. Kristus hanya mendirikan satu gereja. Gereja hidup lebih awal tanpa kitab suci. Dan kitab suci itu ditulis, dipilah, dikanon ya oleh gereja Katolik. Yang kita pakai Alkitab sekarang itu adalah hasil kerja keras gereja Katolik. Hanya menjadi masalah untuk kita sekarang, Alkitab sudah jatuh pada tangan yang salah, sehingga penafsiran juga menjadi salah, sehingga terjadi perpecahan di mana-mana. Saya kira begitu untuk katekese kita ini, untuk katekese kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.